Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips juga memilih pisau atau golok sembelih yang terbaik ya. Bahannya apa? Ini sebetulnya sudah saya kasih tahu di video-video yang lama ya, cuman akan saya ulang kembali. Dan satu lagi ini adalah menurut seleksi dari saya ya, atau pengalaman dari saya pribadi ya ini ya. Jadi bukannya untuk dicontoh atau gimana, tapi ini berdasarkan selera pribadi dan di lapangan. Oke, nah eh, ini ada 3 pisau. Ada ini gocil atau golok kecil. Ini panjangnya 22. Jadi bahan apa sih yang bagus untuk penyembelihan gitu ya. Ini ada stainless steel. Ini stainless steel. Ini karbon baja sub 9. Nah, ini ada per Unimog ya. Ini per yang sangat langka juga. Ini per Unimog ya. Per Unimog ini lumayan langka. Ini makanya saya beri tips saja. Jadi untuk stainless steel dan carbon steel ini yang dua ini carbon steel ya. Ini carbon steel yang dua, yang ini stainless steel. Jadi mau stainless steel yang manapun ya, memang dia tajam gitu ya. Ya ada harga, memang ada kualitas juga. Terus ini dari ketahanan ketajamannya tuh loyo lah ya kasarnya. Dia harus sering menggunakan sharpening gitu ya. Jadi ini sering menggunakan sharpening. Nah, untuk yang dua ini, nah ini yang carbon steel atau dari per, atau mungkin baja modern ya seperti K110 atau Vanadis 4E atau Vanadis 8, itu kan carbon steel. Dan menurut kesimpulan saya, carbon steel dari ketajaman dan dari ketahanan ketajamannya atau benturan dengan tulang, ini sebetulnya belum ada yang mengalahkan carbon steel ya. Ingat, dari ketajaman, dari ketahanan ketajaman, dan dari benturan tulang, ini paling rekomendasi. Jadi sebetulnya banyak juga yang beralih ke stainless steel, dan bagus-bagus stainless steel ya, merek-merek Eropa lah ya, 3 brand yang yang lumayan besar lah ya. Saya tidak menyebutkan brandnya, nanti dikiranya endorse ya. Jadi saya akan, ya sebetulnya stainless steel bagus, tapi dia dari kekerasan dia loyo. Nah, kalau untuk di carbon steel, dari awal saya nyembelih, saya tuh pakai carbon steel ya. Waktu itu saya pakai per Willis ya, per Delman cap mata, terus per Unimog ini. Per Unimog ini dari segi ketajaman, ini sadis banget. Dia tuh ngegigit ya. Dia baja-baja per ini sebetulnya ketajamannya tuh sadis gitu dia. Dia ketajamannya tuh sadis banget. Gigitnya tuh kayak silet gitu. Nah, untuk stainless steel juga sebetulnya dia tajam ya, tajam. Cuman dia kurang awet aja gitu. Kena benturan di sapi ya. Ini khususnya di sapi dan di domba atau di kambing. Karena kambing itu dan domba dia deket banget ya, leher itu sama tulang gitu ya. Jadi deket banget, pas dipotong ini langsung ke tulang. Nah, jadi kalau stainless steel dia nggak kuat, dia akan rolling ya, matanya akan rolling atau chipping ya. Nah, untuk pengalaman pakai carbon steel, ini carbon steel memang ada juga yang chipping ya, dia kena benturan tulang langsung chipping. Itu bagus karena ya berarti dia high carbon. Nah, high carbon berarti bagus. Nah, tapi jangan terlalu tipis gitu. Maksudnya tuh matanya tuh kita ambil tuh jangan terlalu tipis gitu ya. Jadi jangan terlalu tipis banget ini matanya, buat menjaga benturan tulang. Tapi ini ketajamannya nggak usah ditanya, karena tukang jagal
masih menjadi favorit ya. Baja-baja limbah ya, kasarnya baja-baja limbah ini kayak Penroll ya. Terus apalagi ya Per Unimog, Per Keong Unimog itu sudah sangat langka. Ini saya punya satu. Ini simpenan lama ya. Ini golok ini gocil ya, 22 cm. Ini sadis banget sih ini apa? Ketajamannya nih. Dia kuat, benturan tulang sapi berapa biji gitu ya, dia kuat ya. Karena per sendiri dia lentur. Gimana kalau baja modern? Nah, baja modern juga yang apa penyepuhannya pas. Sekali lagi intinya adalah di penyepuhan ini ya. Jadi kalau pandainya penyepuhannya terlalu muda atau kurang tua atau apa sih namanya kurang mateng lah gitu ya. Nah, ketajamannya juga akan berkurang. Nah, ini kelemahan dari sini adalah dia dari segi apa sih namanya penyepuhan ya, dia harus pas. Dan yang kedua adalah korosi atau karat. Ini sangat tidak tahan karat. Cuman sih nggak terlalu parah banget. Ini saya sudah lama masih oke-oke aja. Jadi habis kena darah langsung di apa dilap kering ya. Jadi jangan dibiarkan. Jadi kekurangannya cuman itu aja. Jadi kita itu sebetulnya banyak yang males habis dipakai dilapnya lama gitu. Dicuci dulu bersih, langsung habis motong langsung dicuci bersih, langsung dilap pakai tisu. Sekali lagi pakai tisu ya. Jangan pakai kain. Karena kain nyerap darah juga di situ. Ya. Itu perawatannya sebetulnya gampang sih, cuman karena yang males aja. Wah, saya nggak mau yang korosi bang, karena dipakainya setahun sekali. Ya itu selera sih. Tapi tukang jagal sudah nggak ada lawan yang ini ya, baja-baja per ini. Sub 9 ini juga baja pembuat per ya. Jadi namanya Sub 9. Ini juga gila ini. Ini yang saya pakai juga nih ya. Jadi intinya ini dua ini yang sadis ya. Baja per itu lenturannya gila ya. Cuman ada per-per mobil juga yang tidak bagus juga gitu ya. Banyak juga yang nyoba tidak bagus ya. Kayak misalkan bearing itu bagus ya. Cuman kalau pengasahannya kurang, bearing itu getas banget. Dia kena tulang cepet rompal ya. Kalau penyepuhannya kurang pas. Terus kalau dia jatuh itu langsung patah kalau bearing. Dia getas banget. Ini ketajamannya sadis. Ini hanya sebagai contoh biasa saja, bukan yang luar biasa ya. Contoh yang sebagai standar lah. Nah, ini ketajamannya nih ngilu sebetulnya. Ini sadis banget ya. Ini sadis banget sebetulnya. Dan tukang-tukang jagal sudah mengakui dari zaman dulu ya, bukan dari zaman sekarang ya. Sudah dari zaman dulu mereka mengakui. Mereka mengakui bahwa carbon steel itu atau baja-baja per limbah itu sangat gila ya dari kekuatannya, kena tulangnya. Cuman orang sekarang dimanjakan dengan stainless steel karena mereka tuh tukang jagal tahunan. Padahal tahunan sebetulnya yang diincar dari penyembelihan adalah ketajamannya ya, ketajamannya. Ya bukan tahan dari korosinya sebetulnya, jadi ketahanan ketajamannya. Oke, mungkin itu saja. Jadi inilah yang terbaik ya. Inilah yang benar-benar menjadi andalan selama ini. Per limbah tapi penyepuhannya harus pas. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Nah, kalau stainless steel kelemahannya ya dia letoy atau bahannya tuh lunak ya, agak sedikit lunak. Tapi juga ada yang keras juga, ada yang bagus juga. Jadi ada yang bagus juga. Tapi kalau selera saya udah seleranya pasti carbon steel. Walaupun dia karat, saya harus benar-benar maintain di lapangan. Habis motong kena darah langsung saya cuci langsung dilap pakai tisu. Ingat ya, pakai tisu, dilapnya pakai tisu. Jadi langsung kering. Dan itu nimbul bercak-bercaknya tuh lama ya. Jadi nggak langsung bercak-bercak. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi inilah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.